Membuat satu video singkat tentang kita sendiri. Mungkin gambar lain tolong dimatikan dulu lampu. Ya lebih maju lah, supaya jam Sengerti lebih maju, dan lagi pula ada pasar yang baru nih supaya adil untuk para pedagang. Nah, jadi kami minta tampilkan ikon-ikonnya kan. Jadi kami pengen di mana pusat Gapura Kota Sengertinya. Nah itu. Semoga bisa memajukan pasar Sengerti biar lebih baik lagi, lebih bersih. Harapan kami, ya semoga kalau kami dari pedagang ini ya minta diperhatikan, istilahnya kan sejenis sejenis ya kami cukup lama lah kami di sini nih pedagang sini, cuman bantuan untuk kami ini tidak ada. Tolong bantu kami, istilahnya tuh dibukanya batu timbangan atau batu pisau. Itu kalau selama ini kan tidak ada. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah yang tahu seperti mengurus anggaran. Nah, itu memang yang tahu. Kalau tugasnya saya tidak paham. Nah, kalau yang saya paham singkatnya mengayomi masyarakat. Harapannya semoga bisa memajukan pasar Sengerti biar lebih baik lagi, lebih bersih. Semoga dia sehat walafiat, panjang umur, murahkan rezeki dia, beramanah lagi untuk rakyat. Jadi untuk mencoba itu tadi sedikit video dari kami, itu pun istilahnya itu gambar kecil mungkin apa yang ingin disampaikan masyarakat itu dari Sengerti untuk anggota DPR tentunya. Berkaitan dengan video yang tadi, boleh saya mau bertanya apa pendapat dari ketiga narasumber tentang video tadi, dan juga mungkin seperti tadi disebutkan salah satu tugas DPR itu mengayomi, ya mungkin ya itulah yang mengetahui masyarakat itu. Mungkin ada yang nak diklarifikasi sebenarnya tugas DPR itu apa, mungkin apa tugas-tugas sebenarnya itu boleh dijawab atau diklarifikasi. Mungkin siapa yang boleh pada baik, mungkin waktunya 3 sebelum menit jawaban singkat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat rekan anggota DPRD hadir pada malam hari ini, saudara Rusdi Saleh bersama Edison Esos, kemudian Poli Umum yaitu ketua beserta anggotanya, kemudian Pak Sekelor juga hadir pada malam hari ini, kemudian Kabit Tapal Batas, kemudian media baik elektronik maupun cetak. Satu kebanggaan pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Ketua Pemuda, Karang Taruna, kemudian seluruh unsur yang terkait yang pada malam hari ini kami merasa bangga bisa duduk bersama pada malam hari ini. Semoga silaturahim ini kedepannya membawa hasil, bukan untuk Senetile tapi untuk Muaro Jambi. Kami sangat bangga, apalagi ide ini ide cemerlang kedepannya. Tanpa ditanya dengan tayangan tadi dari gambaran yang ada, pertama Sengeti dulu margawin, dulu desa, jadi kelurahan, dan alhamdulillah sekarang jadi ibu kota kabupaten. Kemudian berkenaan kaitannya DPR, fungsi itu 3 itulah sebenarnya fungsinya: anggaran, legislasi, evaluasi. Anggaran di sini ya setiap tahun itu disahkan dan itu ex officio oleh pimpinan. Kemudian legislasi, kami DPR bekerjasama dengan Bupati itu membuat undang-undang atau raperda. Kemudian evaluasi itu adalah pengawasan setiap apapun kegiatannya di Kabupaten Muaro Jambi, dan itu dilaksanakan oleh semua DPR sebanyak 35 orang. Mungkin untuk sementara itu dulu, nanti kita berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin dari Teddy mungkin ada yang di klarifikasi ini. Berarti kalau untuk mengayomi tadi termasuk dari fungsi DPR. Kalau saya pribadi mengayomi belakang loh. Di pusing. Sudah. Jadi saya langsung ya tanpa menerima yang saya hormati rekan sejawatan sekerja untuk Pak Yudi dan Pak Rusdi Saleh. Kemudian para undangan tanpa saya sebut satu persatu elemennya. Kemudian apa ini forum, ketua forum pesta jajarannya. Pertama-tama saya merespon acara ini ya. Acara ini bisa terlaksana dengan baik ini, dan tata susunannya cukup lumayan. Itu yang perlu kita apresiasi. Tidak terbayang saya anak-anak muda zaman sekarang ini sebegitu dalam kepeduliannya tentang kesosialan dan tatanan masyarakat di Kelurahan Seneti, umumnya Kabupaten Muaro Jambi. Dengan kesempatan ini saya sampaikan, pepatah sudah menyampaikan juga, kemudian pepatah adat sudah mengatakan, rame kampung kena yang muda. Rame kampung itu kena yang muda. Berarti tidak salah malam itu pergerakan ini adalah dari pemuda. Nah kemudian dari video yang kamu buat ada pesan yang belum tersampaikan. Salah satunya apa tadi itu? Pelindungan. Kalau kita bicara tentang pengayom tadi. Nah kalau kita betul-betul tentang fungsi DPRD seperti yang dijelaskan Pak Dopai. Tapi definisi bagi saya, anggota DPRD dan masyarakat itu sama kalau saya bilang. Kenapa? Tanpa masyarakat, anggota DPRD tidak bisa apa-apa kan? Nah, berarti kita saling membutuhkan, di ibarat tubuh itu ada elemen-elemennya kan? Nah kemudian kalau masalah memperhatikan dan tidak memperhatikan, saya yakin dan percaya kita sama-sama memperhatikan.
Tapi dalam kesempatan ini saya sampaikan peran aktif masyarakat itu sangat dibutuhkan. Berapa menit kok gigi saya kok? Semenit lagi. Banyak yang ditunjuk. Nah itu sekolah kali. Nah, jadi peran aktif masyarakat itu ya, terutama karena membangun itu tidak bisa perorangan. Membangun itu perlu elemen-elemen lain. Artinya intinya kebersamaan. Saya sudah pikir dulu. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Edi itu sama boleh ya. Nah berikutnya jadi sebelumnya pada nasibnya kami ada dari kayak survei kecil-kecilan. Jadi kami bertanya ke masyarakat Sengerti, kalau kami sebutkan kata Sengerti itu apa yang terpikir? Nah jadi mayoritas masyarakat itu pasti jawab Tugu, Jalur 2, Dungin. Nah Dungin itu musim-musiman. Kalau kemarau timbul, kalau hujan ngelam. Nah kalau untuk guna sumber, kira-kira kalau boleh sebutkan sepatah kedua kata, kalau saya sebutkan Sengerti, apa yang terpikir? Apa yang terlintas katanya? Mungkin disebutkan dulu, setelah itu boleh dijelaskan kenapa muncul kata-kata itu. Kalau saya katakan Sengerti, apa yang terlintas dari guna sumber? Jadi kalau kita sebut Sengerti, ya, kalau kita bicara tentang aturan tentang perundang-undangan, kalau Sengerti adalah ibu kota kabupaten warga itu kan secara definisinya kan. Melihat daripada ini perlu juga kerjasama dengan saya kan, perlu kerjasama dan masukan. Kota Sengerti itu di lintas timur, nah itu kan lintas timur. Seperti contoh di lintas timur itu adalah wewenang pusat, ada wewenang pusat. Tapi kita bisa juga masuk, tapi yang kecil-kecilnya. Aduh. Jadi sebenarnya kalau tersebut itu jalur 2 sebenarnya nggak ada istimewanya sebenarnya. Soalnya kenal lain ada jalur 2 juga kan. Nah kalau mungkin dari foto apa yang terlintas kalau saya katakan Sengerti? Terima kasih. Saya kalau tinggal Sengerti, saya tinggal tokoh masyarakat kita yang tua almarhum Ahmad Rifin. Dia nyebut Sengerti kok hangum, mango hangum. Yang kedua Sengerti itu keramat. Ada hal-hal yang tempat lain minta tidak dapat, Sengerti dibagi. Contoh, salah satunya yang jadi perebutan dulu ibu kota kabupaten. Karena beliau untuk membuat ibu kota kabupaten, dia tidak memikirkan ibu kota. Yang dibuatnya prasarana mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke rumah sakit, pendukungnya dulu. Jadi seketika pendukung itu lengkap, makolah disebut di kategori Sengerti itu keramat, manggo hangung. Tahu tidak manggo hangung? Manggo hangung itu lebih dari masa penginian netes nengoknya. Benar, artinya netes nengoknya Sengerti itu pasti maju. Karena hampir dari seluruh elemen mulai dari ekonomi, uang banyak kita Sengerti. Nah, kemudian Sengerti ada keterbatasannya sebagai ibu kota kabupaten. Kita tidak mencari apa yang salah, apa yang benar. Yang jelas dengan forum ini kita buka pemikiran mulai dari masyarakat kita yang dekat sampai ke pemerintahan. Kritik yang bagus kita juga beri masukan, karena salah satu kekurangan ibu kota kabupaten tadi salah satunya gedung olahraga itu yang pertama udah ada. Kemudian ada keterbatasan mulai saya jadi dulu oleh karena kita dekat kota, terminal susah. Oleh karena kita dekat kota, maka udah ada orang yang nyebut Sengerti tidak ada gedung olahraganya. Memang betul sampai saat ini. Dan kalau masalah itu, oleh karena di samping saya pernah menjadi pimpinan, dia lebih tahu, lebih mendalam. Nah, jadi kalau Sengerti manggo hangung itu manggo yang belum masak. Nah, tapi kalau kita tengok tuh Sengerti kok manggo hangung. Jadi yakin saya manggo Sengerti kok bakal maju. Cuman untuk saat ini dan sekarang aku dengar apa tadi, apa namanya tadi? Yang maco-maco tuh. Puisi. Maco puisi tadi. Di situ salah satu nampak ada ganjalan-ganjalan dan itu terjadi gini tuh. Terjadi gini tuh. Tapi kita harus memang optimis dengan pesimis. Kepada forum ini bergerak lebih besar lagi, kami siap mensupport, memberi saran. Itu dia.
Berikutnya saya ingin bertanya, tadi kan kita tahu istilahnya fungsi DPR secara umum, sedangkan DPR kan ada komisi masing-masing. Kebetulan bodoh di komisi 3, nanti yang lagi ya di komisi 3. Nah, boleh mungkin nanti kalau dari komisi 3 diwakilkan oleh Teddy. Jadi boleh pada pandangan Sugeng tolong dijelaskan mungkin secara singkat sebenarnya fungsi lebih spesifiknya apa DPR itu. Soalnya kalau kami ingin mundur, hampir sama dengan di video tadi. Kita banyak tahu apa fungsi sebenarnya. Nah, mungkin dari Teddy dulu boleh jelaskan dulu. Dalam fungsinya pertama kali penganggaran, kemudian pengawasan, termasuk evaluasi itu pengawasan. Nah itu fungsi yang sesungguhnya kan. Kemudian peraturan daerah seperti Perda, itu loh unsur-unsurnya kan. Kemudian penganggaran juga tadi kan. Kalau untuk komisi itu, kalau komisi kami komisi 3 yaitu membidangi 6 kalau salah ada 6 elemen permukiman, perumahan dan permukiman, kemudian SDM, kemudian lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, PAM, berkaitan dengan pendapatan jadinya kan. Kalau kita bicara pembangunan, itu kalau porsinya kan. Itu kalau dari komisi 3 ya. Nah kalau dari komisi 2, Terima kasih. Jadi DPR ini itu kita ke 3 komisi 1. Alhamdulillah didapil itu ada, tapi mungkin tidak terundang ya Pak Wiranto. Saya di komisi 2. Kalau di komisi 2, kalau bahasa dusun itu kan mencari duit. Jadi masalah keuangan. Jadi pendapatan daerah kami memanggil OPD terkait bagaimana supaya peningkatan pendapatan daerah kok semakin meningkat. Kemudian kami mencarinya komisi 1 dengan komisi 3 membelanjakannya dengan artian saya dulu ingat jadi DPR pertama oleh karena masih awam sampai kini kok saya terbayang suatu pembahasan anggaran bahasan saya duit itu cukup. Tahu tak cukup? Seketika makan duit melempar ke lumbuk bahasuan saya, rupanya bukan. Jadi setiap OPD itu diperintah dari PA penganggaran untuk membuat apa yang nak dia belanja. Di situ baru dibahas sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan itu tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kami DPR kok kata Teddy tadi tidak bisa bangun karena harus langsung antara masyarakat juga dengan pemerintahan desa. Kalau kita ke pemerintah kelurahan, misal kami buat satu kegiatan untuk membangun suatu kegiatan, tapi di kelurahan tidak masuk, tidak bisa. Nah, disitulah harus kerjasama. Kemudian lagi, misal pemuda, misal ada usulan, itu misal masuk ke lurah Siko proposal ke kami Siko, dan kami tinggal nengok kemana arahnya. Nah, itu salah satu. Itulah yang namanya mengayomi tadi. Itu dulu, mungkin yang lain silakan Teddy sambil menambah. itu tambahan dia. Asal tidak. Masih banyak. Ayo, itu lebih spesifiknya mungkin kita tadi ngobrol pasal, mungkin bertanya tentang hal lain ya. Nah, mungkin selama itu masyarakat itu mungkin kurang tahu juga, mungkin apa-apa yang sudah dilakukan DPR. Nah, alangkah baiknya kita sama-sama sudah tuh bahasa agama itu apa loh? Husnuzon, apa petani, jadi tahu benar beda. Nah, jadi di Benar Sunggal boleh dijelaskan mungkin diceritakan apa-apa pencapaian yang sudah dilakukan selama menjabat ini. Mungkin satu bodoh atau dulu. Jadi kalau pencapaian ini agak krusial untuk dijawabnya, karena dalam 1 tahun penganggaran itu apabila sudah diuji PPK ataupun PPK, berarti secara penganggaran sudah maksimal dan sesuai dengan aturan itu. Tapi kalau kita definisi yang lebih kecil lagi, yang dimaksud ODI sunati ya, yang itu. Kalau sunati, nah inilah perlu peran kita bersama.
Selangor. Seneti itu secara undang-undang itu kan sampai ke Bukit Baling, daerah perkantoran Pak Iqbal ya. Nah, kemudian perlu juga masyarakat ketahui APBD Kabupaten Rembang Jambi itu untuk saat ini 1,3 ya, 1,3. Kemudian diracik kan dengan OPD. Nah, dengan pembangunannya berkisar 200 berapa? PU? 28 ya? Nah, 280 miliar kan? 280 miliar seperti saya sampaikan Pak Udin, di sana ada prioritas dan non prioritas. Kalau kita pakai mesin hitung 280 bagi 156 bagi 11 kecamatan itu kan, karena apa? Belanja urusan wajib seperti belanja PNS, belanja honorer, belanja TKS seperti yang saya sampaikan. Nah itulah, jadi sebanyak 280 itulah yang dikelolanya. Kalau disebut ada anggaran yang diprioritaskan, yang diprioritaskan itu contohnya apa? Nah, anggaran prioritas tuh, yang maksud di bangunan fisik yang prioritas tuh kita contoh Bahar lah, Sungai Bahar, Sungai Gelam, Betaling kan, orang Betaling. Makanya di situ angko pembuatan jalannya termasuk prioritas. Karena di sana adalah jalur ekonomi ya. Yang dimaksud ekonomi di sana banyak perkebunan rakyat, usaha rakyat, nah, untuk mengeluarkan itu kan. Jadi seandainya jalan itu tidak diperbaiki secara maksimal, maka dengan sendirinya roda perekonomian rakyat itu akan terganggu kan. Nah itu prioritas. Nah non prioritas kata saya tadi itu ya seperti sebenarnya lagi seperti kita kayak pecing-pecing dulu kan, ADSL, gerakan sampul lubang ya, jalan itu kan. Nah kemudian kalau seneti itu kita gimana ya, kita perumpamaannya kita kembali kepada masyarakat tadi ya. Masyarakat itu saya proaktif gitu ya. Payah kalau benar dikit nih. Bakal ada misalnya. Nah mungkin tuh tadi kalau dari Komisi 3 ya. Nah kalau dari Komisi 2 itu, mungkin pencapaian sudah tercapai dari foto mungkin dan tim mungkin bisa di sharing gitu sebenarnya. Memang anggaran memang agak dari nampak ya. Tapi mungkin kita bisa tengok dari mungkin ada peningkatan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya apa macam mana. Terima kasih. Saya masalah sing tiba dulu karena terdengar di kuping dewe. Mulai dari tokoh tua sampai tokoh muda kami kini tuh jadi DPR seringnya ngani dewe kalau susun itu mampu lah kami DPR kok ngerti kok apa lah. Jadi kita perlu garis bawahi Muaro Jambi itu diibaratkan telur, putih itu kota, kuningnya kota, putih itu Muaro Jambi. Jadi membuat lambannya Muaro Jambi itu maju pembangunannya. Misal kita nak bangun hotel Daku, itu salah satu. Hiburan Tamahamon. Kenapa? Kadang orang dusun kita begini kok kadang nak beli sikat gigi nak ke Jambi. Oleh karena dekat. Jadi buat itu terlambat majunya Muaro Jambi itu salah satu dekat kota. Contoh kita lihat Tanjak Timur, kita lihat Tanjak Barat. Siapa pun nak datang ke sana tidur di sana. Contoh kami dari kunjungan DPRB, anu lah dia nak mengambil gitu di siko. Dia setelah itu jingga siko itu selain dari dinas. Nah jadi ada bahasa masyarakat. Boleh bangun di tepi jalan. Nah, itulah persepsi yang salah dari masyarakat. Perasaan masyarakat untuk bangun pinggir jalan segala macam itu dari Pemda dati duitnya nak bangun toko, nak bangun ruko. Makanya lambat bangun itu tadi. Lagi tempat-tempat yang ada kini tuh salah satu anggota dewan gitu. Balamun punya ruko masih kosong. Nah, jadi penyebab itu terlambat maju. Pertama tingkat ekonomi kita tuh perputaran melambat oleh karena dekat kota. Karena kemarin itu sampai dengan saya begitu ke Komisi 2 di alhamdulillah kalau untuk anggaran tahun 2021 masalah pendapatan PAD daerah itu kok alhamdulillah menurun pengaruh Covid. Jadi tidak bisa saya sampaikan.
Bayangkan saya jadi dulu 2020 itu 1,54, sementara sekarang 1,3. Di situ dapat gambaran pengaruh COVID. Terima kasih. Sedikit ini gue tadi yang bodoh jelaskan kenapa mungkin Singeti itu lambat maju. Pertama karena dekat dengan kota. Tapi kalau saya pribadi, jadi tengok pertanyaan tuh, kalau kita masalahnya karena kita dekat dengan kota, itu Singeti tidak bisa kita geser jauh. Kalau memang alasan kita memang lokasi ya. Jadi sebenarnya mungkin ada cara lain yang buat mungkin peningkatan ekonomi itu sendiri bisa meningkat. Soalnya kalau alasan kita karena kita dekat dengan kota, itu makan selambon sama ke Singeti. Gambaran. Kami kok kan galak ke kabupaten lain. Pergilah kami ke Kabupaten Tanjung Barat. Hampir 80% seluruh pegawai di sana. Iya udah kira-kira. Kita mau Jambi. Dosa pegawai. Kadi senyap ulang. Nah benar itu salah satu perputaran ekonomi yang pada zaman Pak Rungen mulai dari pembangunan perumahan Arafah, harapannya seluruh pegawai dan yang lainnya itu netap dari Singeti, mak balanjo risiko. Nah itu alasan yang tepat. Apa mungkin bisa diantisipasi dari data? Sebenarnya itu salah satu ketegasan yang tegas sedikit. Jadi itu sebenarnya top down kalau bahasanya itu. Jadi bupati mewajibkan seluruh pegawai, seluruh kepala dinas hidup di mana ada. Itulah salah satunya. Kalau kami DPR sudah masuk di ranah tugas kami tadi. Mungkin cuma bisa menyampaikan. Iya, kalau menyampaikan tetap. Ada tambahan lagi kebanggaan buat kita. DPR Moro Jambi salah satunya Ente Edison yang paling aktif di rumah dinas Maju Dewe sampai setelah detik. Benar itu kenyataan. Harapan beliau itu yang lain setelah beliau berkelanjutan. Nah, maksud saya peran serta pemuda berilah masukan entah seperti apa, koordinasilah supaya Moro Jambi ini salah satunya kalau dapat kakilah yang lain, kalau perlu kepala dinas ya jadilah. Jadi nak masyarakat nak ketemu pun enak. Nah, terima kasih. Mungkin kita rehat ya, jadi kita jangan tegangnya kan, kita boleh mainkan dulu talenta kita muda-muda Singeti itu mungkin bisa dimainkan 1 atau 2 lagu. Kayak gitu lah.